sehingga menjadikan tanah itu penuh goncangan. Kalau dalam bahasa hakikat, mengering karena dadanya tidak pernah disiram dengan kebenaran. Dalam bahasa pewayangan, tidak disiram dengan banyu perwitosari, sehingga menjadikan dadanya itu kering kerontang, sehingga penuh dengan goncangan pikirannya. Dagang es kelapa muda wae dibacok. Itu dagang roti dibakar. Bakul kopi disiram banyu panas. Nek pedagang beras apa? Dikarungin. Nek sing pedagang parfum itu di apa nih? Disemprotin. Nek sing adem apa itu pedagang duren diambung. Jadi pedagang duren itu diambung. Enggak stiluk ya. Tapi kan bisa mbok ramesi gitu kan. Kemudian nanti ada, kalau mungkin tim akan menyampaikan berkaitan dengan teknis dan mekanisme atau sosialisasi kaitannya dengan rencana urun dana ya nanti untuk ketahanan pangan, untuk lumbung pangan nanti mungkin tim bisa menyampaikan, nggak apa-apa. Jadi dalam sejarahnya itu dari generasi ke generasi, dari periode ke periode, itu selalu awa aji bedum anja akum dzikrum mir rabbikum, itu selalu terjadi. Selalu heran gitu ya, heran. Karena pada dasarnya manusia tuh menerima risalah ajaran Rasul, itu menerima cuma Rasul di masa lalu. Pada saat Nabi Ibrahim menyampaikan kepada umatnya, itu tidak sulit menerima keberadaan Nabi Ibrahim sebagai utusan Allah, tapi menerima Nabi Nuh sebagai utusan Allah. Kemudian pada saat Nabi Daud muncul, memberi penjelasan tentang bagaimana tauhid, tidak bisa menerima Nabi Daud, sampai terjadi perang yang luar biasa di Nabi Daud. Itu sering terjadi perang seperti halnya zaman Nabi Muhammad. Kemudian menerima di zaman Nabi Musa. Demikian pula saat Nabi Isa menyampaikan tentang kamu harus dilahirkan kedua supaya dapat masuk kerajaan Tuhan. Karena kalau kamu nggak dilahirkan kedua, kamu lahir secara daging. Siapa yang hidupnya hanya lahir daging, maka perolehannya juga hanya daging.
Kamu harus lahir secara air. Dan apa? Ruh. Kan gitu. Air sebagai simbol ilmu. Adanya ilmu yang menjadikan orang mengenal Tuhan. Ruh itu kesadaran yang memfungsikan hati nurani. Pada saat Nabi Muhammad terulang kembali, tidak mau menerima keberadaan Nabi Muhammad gitu. Tapi ini saya cerita ini kan celong-celong. Karena faktanya nggak begini, semata-mata nggak begini. Tapi ini kan bisa kita tarik simpul bahwa pada saat Nabi Isa wafat, atau Nabi Isa meninggalkan satu tempat, kemudian Nabi Isa sudah menunjuk siapa yang melanjutkan, langsung ditolak. Demikian pula saat gurunya Nabi Adam menyampaikan kemudian bahwa yang melanjutkan nanti Nabi Adam, maka langsung ditolak. Orang yang menolak ini tersebut sebagai iblis. Saat Nabi Muhammad wafat, menolak keberadaan yang ditunjuk untuk melanjutkan tentang ajaran tauhid, karena sama-sama merasa memperoleh tentang tauhid. Kenapa dia yang harus dipilih, yang lebih muda, umpamanya begitu. Kemudian wa ajibtum an ja'akum dzikra min rabbikum ala rajulin min liyun dzirakum. Kenapa kamu mesti judek? Kenapa kamu mesti bingung? Kenapa kamu heran? Bahwa sungguh dengan sebenar-benarnya datang di antara kamu itu adanya ilmu yang menjadikan kamu itu ada zikir kehadiran tentang Tuhan. Min rabbikum, dari Tuhanmu. Min rabbikum, dari Tuhan menggunakan rob, berarti ada unsur wakil yang ditugasi membuka keberadaan Tuhan supaya Tuhan itu dikenali di dalam rasa hati. Di antara laki-laki, di antara mereka, supaya orang itu dapat petunjuk, supaya orang itu dalam peringatan, supaya orang itu dalam ingatan. Kenapa itu selalu terjadi? Akibatnya, maka setelah Nabi Muhammad wafat, otoritasnya sudah tidak ada, dianggap tidak ada, maka kemudian setiap orang bisa beropini tentang tauhid, beropini tentang Tuhan, dan dapat mendefinisikan tentang Tuhan. Akhirnya terjadilah ambigu, terjadilah masa yang panjang, sehingga hati menjadi keras, kan gitu kan. Itu yang terjadi. Karena menghilangkan keberadaan sang otoritas. Setelah Nabi Muhammad, sang otoritasnya sudah tidak dianggap tidak ada, sehingga rumusan konsep tentang agama, rumusan konsep tentang tauhid, ya sesuai pikiran, apalagi kalau sudah masuk akademik, nyuntuh aja nggak boleh sama. Sebab kalau sama namanya plagiat. Kalau plagiat berarti melanggar aturan akademik. Jadi semakin bias, semakin menggunakan akal pintermu sendiri, maka itu semakin baik kan gitu. Semakin menggok semakin baik, semakin nggak cocok semakin baik. Nabi Muhammad punya pikiran begini, kowe nafsiri punya pikiran sendiri, itu semakin beda semakin baik. Kan gitu, nggak boleh plagiat gitu. Karena aneh-aneh aja. Gitu enek terjemah tak tulis baik. Demikian pula di surat Shad 4 juga sama. Mereka tuh heran. Wa ajibu anja'ahum. Mereka heran.
kok di antara mereka sendiri ada seorang yang memberikan peringatan, kalimatnya yang digunakan adalah dari kata zikir, mundur minhum, heran. Makanya saat kita telah berbicara tentang Dajjal, Ya'juj, Ma'juj, keadaan saat ini kira-kira Dajjal wis beredar apa urung kita nggak tahu. Ya, kira-kira wis burung kira-kira. Jadi merajalelanya kebohongan, merajalelanya argumen alibi kebenaran, merajalelanya jigal dan menjagal, merajalelanya riya, sum'ah dan ujub takabur, merajalelanya dulu maling itu sembunyi-sembunyi, sekarang legal, sekarang sah, begitu loh. Upamanya begitu jika itu ada, gitu loh. Ciri di dalam itu terjadi enggak gitu. Sudah terjadi apa belum? Kalau prosentasenya hanya 2%, 3%, ya berarti belum. Tapi kalau prosentasenya sudah di atas 40%, ya berarti mungkin sudah. Kan gitu. Mungkin dari pengurus RT sampai kepresidenan, ini berapa persen sih? Sing nek tanda tangan kudu ngekek amplop umpamane itu berapa persen kan gitu. Nek biyen nek maling itu delian di malam hari gempur omah, sekarang tidak perlu karena sopo sing ora gelem dimalingi malah aneh. Jadi maksudnya itu zaman Dajjal seperti itu. Saya nggak ngomong zaman ini begitu, enggak. Zaman Dajjal seperti itu gitu loh. Jadi zaman Dajjal itu pada saat sebuah komunitas itu kemudian di Pomosdagi wiwit sangka RT ini nganti pimpinane itu prosentasenya besar untuk saling maling dan tahu sama tahu sehingga membuat konspirasi. Kowe dikeki piro? Aku sakmene. Piye nek mung ngelungi ngono carane piye? Kan gitu pamannya begitu. Jika ini memang sudah budaya, kalau kita nggak melakukan, kowe aneh. Kowe aneh gitu. Itu zaman Dajjal seperti itu. Kan belum ya? Belum, Urung. Orang ketok, orang ketolos, ya wis ketolos kabeh sih jane. Saling bully, saling olok-olok. Di antara pemimpinnya seharusnya itu mensejahterakan rakyat, mengadilkan dan memakmurkan. Membuat situasi dan suasana itu adem ayem, tapi sekarang itu sudah vulgar terang-terangan antara pemimpin itu saling olok-olokan, pinter-pinteran untuk menjatuhkan lawan pemimpinnya begitu loh. Itu zaman Dajjal seperti itu. Apakah sekarang sudah? Seandainya itu nanti itu sudah, berarti kita sudah masuk zaman Dajjal. Sehingga orang yang berpegangan dan berpedoman kepada kejujuran, kebenaran dan keadilan pun juga larut katut. Ini sampun apa dereng? Kan gitu. Jane ki emoh. Enggak mau, tapi orang ngelungi orang penak kan gitu. Sudah begitu? Belum ya, belum.
Tok-tok mana belum aja. Jadi orang yang jujur, orang yang benar, orang yang adil pun juga larut, nggak bisa menghindar. Memang nggak bisa menghindar, karena itu sudah menjadi kebiasaan dan dianggap legal. Kowe ngajak nih proyek, kan kemudian umpamanya nek di zaman Dajjal tuh ngene, kowe ngajak nih proyek kemudian ada wani piro kowe kan gitu. Itu di zaman Dajjal. So enek keadaan seperti itu. So juga ada keadaan pimpinan-pimpinan itu saling mengolok, saling menjatuhkan. Bakalnya enek kejadian begitu. Bakalnya enek kejadian tokoh mengolok pemimpinnya gitu loh. Akan ada satu kejadian tokoh ngolok-ngolok pemimpinnya, pelunga-pelungu pamannya gitu. Ada kejadian seperti itu. Terus benturan, olok-olokan, bulian, itu sangat merajalela. Nek sing maling ku sak desa ki mung loro gak repot. Tapi nek sak desa isine kuwi wong 3.000, sing maling kuwi 500, wis mulai repot. Apa meneh sing maling lan sing rampok kuwi lurahe. Wis mesti judeg wis. Artine wis gak bakal kena ditata. Wis gak mungkin kena ditata. Umpamane kan seperti itu. Makanya alam yakni lilladzina amanu antasya'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum saatnya hati ini tunduk supaya digenapi dengan butiran iman, yakni adanya ikatan aku bersaksi. Jika tidak dilakukan segera sadar bahwa ada yang hak wenang dan sah, artinya bahwa adanya ilmu zikir, ilmu yang menjadikan dalam ikatan aku bersaksi, ilmu yang menjadikan ada kehadiran diri Tuhan. Jika tidak dilakukan maka akan berlangsung masa yang panjang. Fatola alaihim al-amad faqasat qulubuhum, akan terjadi masa yang panjang. Jangan menjadi orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan petunjuk Alkitab kepada mereka, kemudian mengabaikan adanya pelanjut yang menunjukkan keberadaan tauhid, menolak, maka berlalulah masa yang panjang sehingga agama dan tauhid dirumuskan sesuai dengan perspektifnya sendiri-sendiri, dan setiap orang memiliki pemikirannya sendiri-sendiri untuk membuat konsep. Kemudian rumusan itu dijadikan sebagai kesepakatan kebenaran yang berangkat dari anggapan, maka berlalulah masa yang panjang atas mereka yang menjadikan hati itu keras. Dan itulah yang disebut sebagai fasik. Berbicara tentang surga neraka tapi tidak pernah tahu apa itu surga neraka. Berbicara tentang Tuhan tapi tidak kenal Tuhan, kan itu kan menjadikan fasik. Jamaah rahimakumullah.
Lagi pula kalau kita berbicara bahwa perintah di dalam Al-Quran itu watabi. Watabi, perintah watabi itu adalah perintah untuk mencari hingga ketemu yang menunjukkan jalan hidup. Dan perintah wabtagu adalah berpegang pada garis ke al-wasilata. Jadi ada, Quran menyebut ada watabi sabila man anaba ilayah. Yang satu watabi, perintah untuk mencari hingga ketemu, kemudian ikuti. Watabi sabila, ini fi'il madhi masa lalu, carilah hingga ketemu jalannya orang man anaba. Mohon maaf, anaba inilah yang fi'il madhi, artinya bahwa orang yang telah menyatakan kembali. Tuhan selalu menyebut di semua ayat hada sajaroh, hadihi sajarotin, hadihi sajarotin, bukan hadihi sajarotil kuldi, enggak pernah. Jadi sebutan kuldi itu adalah kalimatnya setan, sebuah iming-iming.